ada di ketinggian di salah satu mall di Jakarta Selatan. Saat ini saya akan menjelaskan tentang materi perkuliahan di mata kuliah Ilmu Internasional di Asia Pasifik. Selama saya belajar di kelas Ilmu Internasional di Asia Pasifik yang dosennya adalah Mas Didi. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang geopolitik, keadaan geopolitik di Asia Pasifik pada saat ini, teman-teman. Nah, jadi keadaan geopolitik di Asia Pasifik pada saat ini itu cenderung mengalami ketegangan. Kenapa? Karena ada dua negara besar yang sedang berlomba-lomba untuk menunjukkan kepengaruhannya pada negara-negara di Asia Pasifik terutama dalam segi ekonomi. Nah, kira-kira negara apa aja itu? Ya, betul banget, negara Amerika dan Cina. Nah, mereka ini sama-sama seperti yang kita tahu, mereka ini sama-sama negara maju yang mana mereka sedang menyebarkan kekuatan mereka, pengaruh mereka kepada negara-negara di Asia Pasifik, terutama negara-negara berkembangnya, dan kebanyakan itu dalam segi ekonomi. Namun pada saat ini pertumbuhan ekonomi di Asia Pasifik pada tahun 2025 menurut Asian Development Bank itu menurun sebanyak 4,9% pada tahun 2025 dan diperkirakan akan menjadi 4,7% pada tahun 2026. Kira-kira alasannya apa? Ya, betul banget, alasannya adalah karena adanya perang dagang antara Amerika dan Cina yang ternyata mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Asia Pasifik itu sendiri. Karena yang tadi aku ungkit di awal, kalau banyak dari negara Asia Pasifik, negara maju maupun berkembangnya itu melakukan kerjasama dalam bidang ekonomi oleh Amerika dan Cina. Nah, kira-kira apa sih, ada nggak ya pengaruh positif dan negatifnya dari geopolitik Asia Pasifik saat ini? Teman-teman, kita masuk ke dampak negatifnya dulu ya. Jadi dampak negatifnya apabila ketegangan geopolitik di Asia Pasifik ini terus berlanjut dan apabila perang dagang antara Cina dan Amerika ini tidak mereda, maka akan terjadi kerugian yang sangat besar bagi negara-negara di Asia Pasifik. Bahkan IMF juga sudah memperingatkan bahwa jika perang dagang ini terus berlanjut dan terdapat terpecahnya perdagangan global, maka negara-negara di kawasan Asia Pasifik ini akan kehilangan 3% dari produk domestik brutonya. Yang mana artinya adalah negara-negara di Asia Pasifik ini akan mengalami 2 kali lipat daripada kerugian yang telah diperkirakan. Gitu. Jadi tentunya perang dagang yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Cina ini yang kita rasa ya dampaknya kayaknya nggak akan signifikan terjadi pada negara-negara di kawasan Asia Pasifik, ternyata berdampak sangat besar gitu, bahkan dapat membuat negara-negara di Asia Pasifik itu kehilangan 3% dari produk domestik globalnya. So, sekarang kita akan masuk ke positifnya. Dan selain adanya dampak negatif pada saat ketegangan geopolitik di Asia Pasifik pada saat ini, tetapi banyak juga dampak-dampak positif dari keadaan geopolitik pada Asia Pasifik pada saat ini, seperti adanya inisiatif besar yaitu BRI atau Belt and Road Initiative yang mana dapat membangun kembali pertumbuhan ekonomi di Asia Pasifik melalui investasi yang terbuka lebih luas, lalu dari pembangunan infrastruktur juga bagi negara-negara berkembang. Dan selain itu ada juga walaupun negara-negara di Asia Pasifik ini banyak terjadi konflik seperti konflik sengketa antar wilayah dari negara-negaranya, seperti yang kita tahu itu LCS dan sebagainya, tetapi terdapat juga banyak juga kerjasama antara negara-negara di Asia Pasifik dalam segi ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat meningkatkan ekonomi mereka antara satu sama lain gitu. Jadi walaupun adanya ketegangan di Asia Pasifik, walaupun terdapat juga perang dagang atau kebijakan tarifnya Trump dan juga Cina, tetap ada dampak positif dari
geopolitik di Asia Pasifik pada saat ini yang dapat membangun kembali pertumbuhan ekonomi di negara-negara Asia Pasifik. So thank you for watching this exam video. Bye bye.